Bab 359. Apa ada dalam daftar? Nathan masih tidak berniat untuk membiarkan mereka berpartisipasi dalam upacara. Karena tidak ada yang menarik. Lebih baik melihat-lihat isi kamp militer. August Kinsman dan rombongannya memasuki tempat kamp militer. Setelah mereka duduk, mereka bertanya kepada putra mereka Xavier. Apa keluarga Nathan atau James ada dalam daftar tamu? Xavier menggelengkan kepalanya. Tidak. Daftar ini sudah dibuat. Tidak ada Nathan sama sekali. Hahaha. August Kinsman dan lainnya semua tertawa. Terlebih lagi, Nathan tidak datang ke area ini sama sekali. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam upacara? Xavier bertanya balik. Senyum August Kinsman semakin cerah. Nathan adalah badut di mata mereka. Badut ini selain keberuntungan, tidak ada harganya. Kejadian yang lalu hanya kebetulan Eugene Covey membantu menghadang masalahnya. Waktu bermasalah dengan keluarga Anderson South Mantis, Philip yang menyelesaikan krisis tersebut. Suatu hari keberuntunganmu akan habis terpakai. Cindy mencibir. Di area yang diatur oleh zona perang Anhemia, para tamu yang datang duduk satu per satu. August Kinsman dan lainnya berada di deretan teratas tokoh sosial. Irvan Wilson dan pemimpin lainnya duduk di kursi depan. Meskipun Louis Cobb sudah pensiun, dia juga berada di baris pertama sesuai dengan jabatannya dulu. Jason Head dan Hugo juga datang menempati tempat yang sudah disediakan. Dengan cepat kursi-kursi telah terisi. Hanya ada 6 kursi tersisa di baris pertama. Semua orang mengerti untuk siapa kursi itu. 6 kursi adalah Dewa Perang Kunlun dan 5 Raja Perang di bawah komandonya. Keluar salah satu saja sudah cukup untuk membuat Anhemia berguncang. Apalagi Dewa Perang Kunlun. Antusias. Semua antusias. August Kinsman tidak pernah begitu bersemangat dalam hidupnya. Tidak berapa lama lagi dia akan bertemu dengan Dewa Perang tertinggi. Sudah berapa lama dia menanti datangnya hari ini. Akhirnya tiba. Kesempatan ini sangat berbeda baginya. Dewa Perang Kunlun muncul bersama dengan Hugo. Panglima yang dilantik pun seorang jenderal terkenal dari Brigade Besi Kunlun. Ini seperti menyaksikan momen bersejarah. August Kinsman sangat menantikan dan terus melihat jalur masuk. Semua keturunan keluarga Kinsman merasa sangat terhormat dan bangga. Siapapun generasi muda Anhemia yang dapat berpartisipasi dalam upacara semacam ini akan menjadikan salah satu nilai jual mereka untuk bersaing dengan rekan sebaya. Menggunakan pengalaman seperti ini benar-benar membuat perbedaan derajat. Hal yang sama berlaku untuk petinggi kamar dagang Anhemia. Dibandingkan dengan August Kinsman, mereka menganggap Dewa Perang Kunlun penyelamat hidup terakhir. Karena kamar dagang Anhemia sekarang dalam bahaya, pasar semakin hancur. Akan sulit bagi mereka bangkit jika tidak ada tokoh besar di belakang mereka. Setelah beberapa saat, tempat itu perlahan menjadi tenang. Segera, Eugene Covey mengenakan seragam militer, melangkah masuk. Semua orang bangkit untuk menyambut kedatangan Eugene Covey. Bagaimanapun, dia akan menjadi pemimpin zona perang Anhemia di masa depan. Namun, Eugene Covey tidak naik ke panggung, tetapi berdiri di pintu masuk dan menunggu. Segera Green Dragon, Kirin, Vermilion dan 2 orang lain muncul. 5 Raja Perang. Momentumnya begitu agung, membuat hadirin terpesona. Ini adalah pertama kalinya 5 Raja Perang terkenal berada di panggung yang sama. Bahkan Jason Head merasa darahnya mendidih. Hanya dengan 5 orang ini, mampu membunuh ribuan musuh. 5 orang itu juga berhenti di pintu masuk dan berdiri dalam 2 baris bersama Eugene Covey, menunggu dengan tenang. Semua orang tahu apa artinya ini. Mereka sedang menunggu kedatangan Dewa Perang Kunlun. Semua orang berdiri, menahan napas, dan menatap pintu masuk. Tap tap tap. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki. Sosok kuat muncul di pintu masuk. Bab 360. Memiliki anak seperti Dewa Perang Kunlun. Hormat. Eugene Covey berseru dan memberi hormat militer. Penjaga lainnya juga memberi hormat. Sosok itu juga memberi hormat dan berjalan masuk. Eugene Covey dan lainnya menjaga di kedua sisi. Hati semua orang sangat antusias. 7 orang di depan bisa dibilang dapat mengubah situasi dunia. Sangat antusias. Karena dia adalah Dewa Perang Kunlun.
Satu-satunya dewa perang bintang 5 di Neslandia. Terlihat sosok tinggi di kejauhan. Cindy merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini adalah pahlawan. Ini adalah pria yang ingin dinikahi setiap wanita. Cindy baru saja melihat sosok tinggi itu dan langsung merasa jatuh cinta. Selain itu, keluarga Kinsman punya rencana. Hari ini, mereka akan melakukan apa saja untuk membuat Cindy dan Dewa Perang Kunlun berhubungan. Oleh karena itu, Cindy sangat yakin bahwa dia akan menjadi Nyonya Dewa Perang. Dia adalah Nyonya Dewa Perang yang paling terhormat di Neslandia. Dia sudah membayangkan masa depan yang cerah di benaknya. August Kinsman juga berwajah merah. Setelah hari ini, dia akan menjadi kakek dari Dewa Perang Kunlun. Mulai saat ini, keluarga Kinsman akan menjadi keluarga paling kuat di Neslandia. Segera, Nathan masuk dengan 6 orang. Duduk di kursi yang sudah disediakan. Sekarang semua orang hanya bisa melihat punggung Dewa Perang Kunlun. Tinggi dan tegap. Seperti tulang punggung negara. Tembok besar Neslandia. 5 bintang tanda pangkat di pundaknya berkilau seperti galaksi. Pada saat ini, dia adalah pusat perhatian terbesar dari penonton. Jika memiliki anak harus seperti Dewa Perang Kunlun. August Kinsman menghela nafas. Sepertinya Dewa Perang Kunlun terlihat sedikit familiar. Karena August Kinsman berada di barisan belakang, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. August Kinsman, Bobby Lange dan yang lainnya mengeluarkan kacamata baca. Punggung ini tidak asing. Apa aku pernah melihatnya? Kata August Kinsman. Ya, aku juga berpikir sosoknya dari belakang sangat familiar. Tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Cindy juga berkata, pada saat ini, Jason Head dan Xavier, yang duduk di baris pertama, hanya saling melirik. Mereka berkeringat dingin. Mereka semua pernah melihat foto Nathan sebelumnya, tapi tidak pernah berpikir bahwa Nathan adalah Dewa Perang Kunlun. Buk, Xavier duduk tidak tenang dan jatuh. Menarik perhatian penonton. Apa yang terjadi dengan Xavier? Buat kesalahan pada saat seperti ini. August Kinsman berkata dengan marah. Wajah keluarga Kinsman terlihat jelek. Selanjutnya, upacara pelantikan resmi dimulai. Semua prosedur berjalan hampir menghabiskan 1 jam. Eugene Covey berdiri di atas panggung, menunggu. Terakhir, kami persilakan Dewa Perang Kunlun. Jason Head mengumumkan. Jason Head berdiri dan berseru. Hormat untuk Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Kunlun. Para prajurit berteriak serempak. Di tengah teriakan para prajurit, Nathan menaiki panggung. Berdiri menghadap semua orang. Ini membuat orang-orang yang melihat wajah asli Dewa Perang Kunlun menjadi gila. Ini adalah momen impian setiap prajurit. Dalam beberapa tahun terakhir semua prajurit telah menganggap Dewa Perang Kunlun adalah pedoman militer mereka. Melihat Dewa Perang Kunlun bisa mati tanpa penyesalan. Aku ingin melihat seperti apa Dewa Perang Kunlun. Ketika Cindy dan anak muda lainnya melihat sosok itu dengan jelas, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka sangat ketakutan sehingga pucat pasi. Duar, seperti petir di siang bolong, yang menyambar mati semua orang. Nathan, tidak ada yang mengira bahwa Dewa Perang Kunlun ternyata adalah Nathan. Tidak terbayangkan, ternyata itu Nathan. Cindy tercengang, Andres tercengang, Benhat tercengang. Titik 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 titik. Ah. Ada apa denganmu? Terkejut. Bersambung.